Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Afifa Inas Fajriyah dengan sedikit membahas tentang sastra populer. Dalam kamus KBBI, karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja yaitu disebut juga karya pop. Adapun pendapat Budi Dharma yaitu dengan secara tegas membedakan dua genre karya sastra, yaitu karya sastra serius dan sastra hiburan atau sastra populer. Sastra hiburan atau populer adalah karya sastra untuk pelarian atau escape dari kebosanan, dari rutinitas sehari-hari atau dari masalah yang sukar diselesaikan. Selanjutnya ada karakteristik sastra populer. Yang pertama ada aspek pembacanya. Kedua, intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema. Yang ketiga, ada fungsi. Yang keempat, ada struktur. Yang kelima, ada sifat. Yang keenam, situasional. Yang ketujuh, banyak dikritik. Dan kedelapan, kontemporer. Baik, selanjutnya ada jenis karya sastra populer. Ya, di sini ada 6. Yang pertama, ada puisi. Kedua, prosa atau fiksi. Ketiga, novel. Yang keempat, roman. Yang kelima, cerita pendek atau cerpen. Yang keenam, drama. Novel yang saya pilih menjadi salah satu bahan pada sastra populer, yakni novel Siti Nurbaya. Siti Nurbaya hanya hidup bersama sang ayah yaitu Sulaiman yang sangat ia sayangi. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkemuka di kota Padang. Sebagian dari modal usahanya merupakan uang pinjaman Datuk Maringgi. Pada awalnya, usaha perdagangan Ayahanda Sulaiman mendapat kemajuan pesat. Hal itu tidak sangat disukai oleh Datuk Maringgi dan dia menyuruh beberapa orang suruhannya membakar semua kios milik Ayahanda. Hancurlah semua usaha Ayahanda Sulaiman. Perjodohan mulai, yakni ketika Ayahanda Sulaiman tidak sanggup membayar hutang-hutang pada Datuk Maringgi, maka Datuk Maringgi meminta kepada ayahnya untuk menjodohkan kepada anaknya, yaitu anak sematawayangnya, Siti Nurbaya. Lalu tidak ada pilihan, makanya disahkan dan diterima. Lain hal, Siti Nurbaya sebenarnya sudah memiliki kekasih yang bernama Samsul Bahri yang sedang melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Siti Nurbaya mengirimkan surat kepada Samsul Bahri mengenai hal yang menimpanya. Pada suatu hari, ketika Samsul Bahri dalam liburan kembali ke Padang, ia dapat bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgi. Pertemuan itu diketahui oleh Datuk Maringgi sehingga terjadi keributan. Akhirnya Siti Nurbaya teriak, dan teriakan itu terdengar oleh ayahnya yang sedang terbaring sakit keras. Ayahanda Sulaiman berusaha bangkit, tetapi akhirnya jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Siti Nurbaya ditinggal oleh ayahnya, dia berupaya dan berniat untuk menyusuli kekasihnya yang ada di Jakarta, yaitu Samsul Bahri. Rencana itu sudah diketahui oleh Datuk Maringgi. Akhirnya Datuk Maringgi memiliki akal busuknya itu menuduh Siti Nurbaya mencuri perhiasannya. Akhirnya Siti Nurbaya dipulangkan ke kota Padang dan diperiksa. Setelah menjalani pemeriksaan, Siti Nurbaya terbebas atas tuduhannya. Tapi Datuk Maringgi merasa belum puas. Akhirnya Datuk Maringgi menyuruh beberapa orang untuk meracuni Siti Nurbaya. Dan hingga pada akhirnya rencana itu berhasil dan Siti Nurbaya telah wafat. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Samsul Bahri kini telah menjadi serdadu kompeni dengan pangkat letnan. Ia juga sekarang lebih dikenal dengan nama Letnan Mas. Sebenarnya ia menjadi serdadu kompeni bukan karena ia ingin mengabdi kepada kompeni, melainkan terdorong oleh rasa frustasinya mendengar orang-orang yang dicintainya telah meninggal. Oleh karena itu ia sempat bimbang
Juga ketika mendapat tugas harus memimpin pasukannya memadamkan pemberontakan yang terjadi di Padang. Bagaimanapun, ia tidak dapat begitu saja melupakan tanah leluhurnya itu. Ternyata pemberontakan yang terjadi di Padang itu didalangi oleh Datuk Maringgi. Dalam pertempuran melawan pemberontakan itu, Letnan Mas mendapat perlawanan cukup sengit. Pada akhirnya ia berhasil menumpasnya, termasuk juga menembak Datuk Maringgi hingga dalam pemberontak itu tewas. Namun, Letnan Mas luka parah terkena sabetan pedang Datuk Maringgi. Rupanya kepala Letnan Mas yang terluka itu cukup parah. Ia terpaksa dirawat di rumah sakit. Dalam novel tersebut ada pesan dan amanat yang dapat kita ambil. Berkorban demi orang yang tersayang akan berdampak bahagia bukan hanya orang tersebut, tetapi juga pada diri kita sendiri. Sifat asli seseorang akan terlihat saat ia marah ataupun dikuasai oleh nafsunya. Terus melakukan nilai positif karena apa yang sudah kita lakukan akan bernilai untuk diri sendiri. Sekian dari saya, Afifah Inas Fajriyah dari Universitas Pamulang Sastra Indonesia telah melaksanakan tugas mata kuliah Sastra Populer yang diampu oleh Ibu Ulfa Julianti SS MPD sebagai salah satu tugas ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.